Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik pada materi yang kelima. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, manusia Engkau ciptakan sebagai makhluk yang berdaulat, dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citramu. Pada pelajaran ini kami akan belajar tema tentang hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami semakin memahami hak sesuai kehendak-Mu yang diwartakan gerejamu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi kita seperti penjelasan Bapak pada bagian awal bahwa hari ini kita belajar tentang hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Kita harus mempelajari materi ini dengan tujuan agar setiap kita, baik itu peserta didik maupun Bapak Ibu guru, dapat memahami secara jelas apa yang menjadi hak-hak kita sebagai manusia. Dalam mempelajari tema ini kita juga akan melihat apa ajaran kitab suci dan ajaran gereja yang berbicara secara khusus tentang hak asasi manusia. Materi ini penting juga untuk kita ketahui karena akhir-akhir ini di belahan dunia, khususnya di Indonesia, wilayah kita banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan agar kita semua dapat menyiapkan diri secara baik agar materi pembelajaran kita pada hari ini dapat kita pahami dan kita mengerti secara baik. Sebelum kita lanjut pada bagian berikut, Bapak ingin menjelaskan secara garis besar apa itu hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yakni hak hidup, hak atas keyakinan keagamaan, hak atas harta milik, hak politik, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal. Tidak lupa juga hak atas pendidikan yang sekarang ini adik-adik alami. Hak-hak tersebut sering dilecehkan oleh orang perorangan ataupun kelompok, bahkan negara. Oleh sebab itu sering terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, antara lain disebabkan oleh struktur kemasyarakatan yang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau uang. Kita yakin dan percaya bahwa mayoritas bangsa Indonesia kita berada dalam garis kemiskinan atau keadaan yang terjepit. Keadaan ini menjadi bulan-bulanan kaum penguasa dan kaum kaya. Dan juga sistem sosial, sistem perpolitikan kita, dan sistem ekonomi yang disusun oleh para pengambil kebijakan, penguasa dan pengusaha, dengan sendirinya menciptakan ketergantungan rakyat jelata pada mereka, sehingga pelanggaran HAM sering dialami oleh orang-orang yang tertindas bahkan yang miskin. Oleh karena itu pembangunan ekonomi, sosial, politik dunia dewasa ini perlu diciptakan secara luas, secara baik, khususnya bagi orang-orang kecil. Ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan banyak disebabkan oleh struktur sistem kemasyarakatan yang tidak adil yang telah diciptakan oleh kaum laki-laki. Laki-laki telah menciptakan masyarakat patriarki. Budaya patriarki mengajarkan bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis ayah. Keadaan ini menambah parah kehidupan kaum perempuan. Kita juga dapat melihat teks kitab suci yang berbicara atau menyoroti tentang hak-hak asasi manusia.
dalam kitab Yesaya bab 10 ayat 1 dan 2, di mana Allah sangat membenci orang atau penguasa atau kekuatan tertentu yang menentukan aturan-aturan yang mana menguntungkan mereka dan merugikan kaum yang lemah. Selain itu kita juga dapat melihat dalam Injil Matius bab 23 ayat 2 ayat 4 yang berbunyi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang-orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dalam Matius bab 23 ayat 24 jelas Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat atau orang Farisi yang berebut kekuasaan, dan dari kekuasaan itu mereka membuat keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Sehingga Tuhan mengecam, bahkan Tuhan berpesan kepada umat pada waktu itu bahwa kita boleh mengikuti apa yang mereka ucapkan, tetapi jangan mengikuti apa yang mereka perbuat, karena apa yang mereka ucapkan tidak sejalan dengan perbuatan mereka. Ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seterusnya adik-adik bisa baca pada intinya bahwa dalam kitab Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 ini mau menekankan bahwa kadang kita lebih gampang menghakimi orang lain daripada menghakimi atau mengoreksi diri kita sendiri, sebagaimana dalam kisah tadi perempuan yang berzina. Kiranya dengan mempelajari materi hak asasi manusia pada kesempatan hari ini menyadarkan kita agar dalam setiap keputusan atau kebijakan yang kita lakukan, baik sebagai guru, sebagai peserta didik, kita harus memperhatikan hak semua orang, baik yang lemah, yang miskin, bahkan yang menderita. Baik, sekali lagi ada beberapa penjelasan yang ingin Bapak sampaikan untuk adik-adik pedomani, khususnya dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kita melihat bahwa orang miskin dan yang tak berdaya mendapat perhatian khusus bagi Tuhan. Maka hak-hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang yang lemah dan tidak berdaya dalam masyarakat. Sebagaimana yang barusan kita dengar dalam kitab Yesaya 10 bab 10 ayat 10 1 sampai 2 dikatakan bahwa celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatnya. Dan juga dalam kitab suci Perjanjian Baru kita dapat melihat bahwa pewartaan, sikap dan tindakan Yesus selalu berpihak pada kaum miskin, kaum lemah. Yesus tidak pernah mengucilkan dan membenci para pengusaha atau kaum kaya. Namun Yesus sering menyerang para pengusaha, penguasa agama dan politik yang membuat keputusan atau kebijakan yang semata-mata memberatkan orang kecil dan orang tertindas. Kiranya dengan mempelajari materi hak asasi manusia pada kesempatan hari ini, kita semakin disadarkan dan sekaligus menjadi pedoman kita dalam melakukan seluruh aktivitas kita, baik sebagai siswa, peserta didik, di mana saja kita berada, agar apapun yang kita lakukan, khususnya kebijakan, keputusan, tutur kata, harus kita jaga sehingga tidak melecehkan bahkan melanggar hak asasi manusia. Karena Yesus sendiri mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Dan juga dalam ajaran gereja, khususnya dalam Gaudium et Spes artikel ke-9 telah dijelaskan bahwa sesungguhnya antara orang-orang terdapat perbedaan-perbedaan yang wajar, tetapi kesamaan martabat pribadi manusia menuntut
agar dicapainya kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran